Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon absen dibuatkan oleh ketua kelas ya. Oke. Udah masuk, masih banyak ini ya. Baru berapa? Baru 12. Setengahnya belum masuk ya, Pak Rahman? Kenapa izin? Sibuk banyak pekerjaan. Keren. Oh, keren nih. Baik, karena beliau-beliau itu memang mungkin sibuk, jadi kita tidak perlu tunggu. Kita langsung saja ke pokok permasalahan kita. Kita pertemuan ke-10. Tadi di pertemuan tadi pagi ada yang bertanya, Pak, kok pertemuannya sudah pertemuan ke-10? Karena pertemuan ke-9 itu dihitung ketika kalian kemarin kuliah umum. Jadi kuliah umum itu saya anggap pertemuan ke-9, berarti sekarang pertemuan ke-10. Oleh karena itu tolong karena kita sistem kehadiran masih tetap diperhitungkan, ya yang merasa kehadirannya kurang-kurang tolong ditimbang-timbang ya. Buat saya sendiri saya nggak ngaruh. Anda mau hadir nggak hadir, kalau hadir juga bengong setiap kali ditanya bilang, aduh Pak suaranya putus-putus Pak, sinyalnya jelek atau gini. Pak saya lagi batuk Pak, kan saya kasihan dia corona jadi saya nggak nanya gitu. Jadi kalau misalkan nanti ditanya terus nggak bisa jawabannya gampang. Pak, gimana Pak? Nggak kedengeran sinyalnya Pak, jelek gitu. Atau ya pura-pura batuk. Ayu nanti mau pura-pura batuk boleh. Nanti Ayu saya bilang, oh Ayu lagi batuk, corona enggak gitu. Kan nanti takut sendiri. Baik, kita judul hari ini adalah logika. Kita akan bicara tentang logika kita mengenai apa hubungannya inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana memahami logika ketiga unsur ini. Sebelum kita jauh, kita ulang dulu. Kita ulang pemahaman Anda, takutnya Anda lupa. Oh ya, terima kasih kiriman kopinya. Kopinya belum habis, karena belum diminum sama sekali. Saya masih sakit, jadi 1-2 hari ini saya sakit sekali, sakit kepala. Karena kalau laki-laki di rumah itu laki-laki sudah beranak istri terus sakit kepala biasanya gara-gara banyak pengeluaran. Nah, jadi karena banyak pengeluaran anak-anak istri, jadi kepala saya sakit. Benar. Ini lagi Zoom ini. Oke. Kita teruskan. Ini istri saya ngeganggu ngelewat kan aneh. Oke, Eva. Inflasi itu apa, Pak? Saya bosan nanya ini sebetulnya berulang-ulang. Ayo Pak, inflasi adalah? Pak, oh ini pura-pura nggak dengar. Sinyalnya nggak masuk Pak, saya nggak bisa dengar suara Bapak. Iya Pak, dengar. Dengar, oke. Kalau dengar, jadi inflasi itu apa Pak? Kecenderungan nilai barang-barang yang naik. Pak, Eva lihat sini Pak. Belum hafal juga Pak. Masa masih baca lagi Pak? Ayo Dela hafal nggak? Inflasi adalah kenaikan harga saham. Ya, kenaikan harga saham. Sorry saya nggak puasa ya, saya sambil minum kopi. Kok harga saham? Ada yang lagi saum? Jangan merasa tergoda ya. Dela, jangan harga saham Dela. Oke, coba Liza. Liza, I-nya 2, Z-nya 2, A-nya 2. Liza, gitu panggilnya. Liza, inflasi apa? Ini asli nulisnya gini namanya kamu. Liza, di akte kelahiran nulisnya gini aslinya. Iya Pak, iya. Oh, I-nya 2, Z-nya 2. Z, A, A.
Kalau Diana Enggak, nulisnya D-I-I-A-A-N-A-A gitu. enggak. Oh enggak. I-nya bagus 2, juga. Z-nya 2. Oh gitu. Saya Ya. pikir kamu orang Jawa, orang Arab ya? Enggak, Pak. Jawa. Oh Jawa. Biasanya kalau ada yang hurufnya 2, hurufnya itu gara-gara orang Arab. Ayo Lisa, apa inflasi Lisa? Kenaikan barang, em, kenaikan suatu barang yang mempengaruhi barang yang lain. Lisa, Kayak ini istri saya lagi menyebabkan. Lisa, istri Iya, saya Pak. lagi dengerin kamu ngejawab. Ketawa dia. Tahu nggak kenapa saya ketawa aja? Kenapa? Ada logatnya. Ya, bagus, nggak apa-apa. Berarti kelihatan benar asli orang Jawanya. Daripada kamu orang Jawa tapi logat Inggris gitu, so British kan jelek. Bisa ulangi kalimatnya. Yang dua kata awal salah. Ulangi. Apa tadi? Kenaikan barang. Kenaikan Jadi suatu barangnya barang dinaikin gitu. Enggak sih, Pak. Gimana? Yang betul. Kenaikan barang, suatu barang yang menyebabkan kenaikan pada barang-barang yang lain gitu, Pak. Itu Halim di belakang siapa itu? Gimana, Pak? Halim di belakang siapa itu? Asisten. Tadi adiknya, Pak. Adiknya suruh ikut belajar biar pintar. Oke, Sadid, udah jangan betulin aja mic dari tadi ayo. Jadi apa itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang ataupun penurunan nilai mata uang. Waduh, saya nggak benar berarti ngajarnya ini. Ini nggak dicatat itu ya kalau saya lagi ngomong. Bentar, masih pada salah. Johana apa Johan? Johan Arika. Johan Arika? Johan. Ya, inflasi adalah Johan diem aja. Diem aja, saya anggap nggak hadir lah. Nilainya. Inflasi adalah inflasi itu adalah kenaikan harga dari suatu barang secara umum dan secara terus-menerus, Pak. Nah, jadi garis bawahi kenaikan barangnya banyak, nggak cuma satu ya. Misalkan harga kangkung naik, bukan inflasi itu. Inflasi itu kalau kangkung, ayam, sapi, banyak yang naiknya. Jadi yang naik itu apa? Harganya. Jadi kenaikan harga-harga barang atau kenaikan harga barang-barang atau kenaikan harga barang secara umum, maknanya kan sama jamak. Jadi ada kenaikan harga barang dan jasa, jamak, artinya banyak. Kemudian pada kurun waktu tertentu, jadi ada waktunya. Pada kurun waktu tertentu secara berbarengan semua naik. Nah, itu inflasi. Ini gimana sih udah hampir mau berakhir. Ini kita udah pertemuan 10, 11, 12, 13, 14 selesai, 15 itu UAS. Ini masih yang kayak gini aja dimasalahin. Oke. Berikutnya ada suku bunga. Nah, ini juga sering dengar tapi belum tentu bisa jawab. Alvan, suku bunga itu apa, Ban? Iya, suku bunga itu jumlah bunga yang dibayarkan sebagai persentase dari pinjaman, Pak. Bukan, tingkat. Jadi suku bunga itu tingkat. Jadi jangan itu ya kalimatnya. Jadi kalimat awal yang harus disebutkan, kata awal yang harus disebutkan itu tingkatnya. Jadi suku bunga itu tingkatnya. Jadi tingkat besarnya apa? Anda nyebutnya apa? Bunga, imbal hasil, kemudian margin, kan sama tuh 3 kata itu. Bunga, imbal hasil, margin itu sama maknanya. Oke, satu lagi. Alvan bagus. Nilai tukar. Fahmi, nilai tukar itu apa nih? Ya, Pak. Nilai tukar itu
Ayo. Kayak sebuah Bingung. perjanjian gimana Pak? Lupa Suka ya Pak dicatat kemarin nggak kalau kira-kira kuliah ini nih? Pak Darmawan. Ani, suka dicatat nggak kalau kuliah? Nyatet Pak tapi nggak ke bawah. Nyatet Pak Oh tapi ini nggak ke lagi bawah. berlibur Soalnya ya? di Jogja ya Lagi Pak. liburan di villa gimana itu? Enggak Pak. Baru Jogja Pak ini. Oh, iya, kenapa bisa nyebut nggak diambil? Maulana manggul apa sih itu? Maulana, ayo nyalain nggak ini? Halo Atau Pak, saya, saya Pak. ya, Maulana, Ya, nilai tukar itu apa? ya sebuah perjanjian yang dimana nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari Pak. Nggak pas. Aziza Musyarifah S itu apa? Sugandar. Sorry hati, Pak. Apa? Kira Sorry Sugandar. hati. Kalau Sugandar berarti masih saudara. Ayo Aziza, nilai tukar apa? Perjanjian itu, Pak. Antara nilai tukar dengan pembayaran saat kini. Kok nilai tukar jadi perjanjian? Vidya, nilai tukar. Oh iya Pak, nilai tukar itu nilai atau harga mata uang di suatu negara. Hampir, tapi nggak pas. Ramadan. Ini Ramadan ini pasti lahirnya bulan Syawal ini. Ramadan. Ya Pak, Ya, nilai tukar itu apa? jumlah uang yang diterima yang diperoleh dalam pertukaran suatu barang Pak. Enggak, tapi konteksnya bukan yang itu. Ini nilai tukar yang maksud itu kurs ya. Hafid. Nilai tukar itu apa, Fit? Hafid. Ini aktif nggak? Ini kalau misalkan ditanya terus nggak jawab, artinya Anda itu sebetulnya nggak hadir. Saya kasih waktu sekali lagi putaran pertanyaan, kalau nggak jawab sama sekali, nggak dinyalakan kameranya, saya anggap nggak hadir dengan cara saya kick lewat, saya kan admin ya, saya bisa ngusir peserta. Oke, kita teruskan. Nafia, jadi nilai tukar itu apa Nafia? Selisih antara pertukaran mata uang Pak. Bukan Nilai selisih. selisih antara pertukaran mata uang. Bukan selisih. Maulana Rizka, nilai tukar itu apa? Perjanjian yang Jangan, bukan dimana perjanjian. Saya cut aja yang nyebut perjanjian di awal, saya cut. Salah. Putri, apa Put? Nilai tukar itu merupakan nilai atau harga mata uang pada sebuah negara tertentu. Iya, kalimatnya salah. Udah betul di situ, tapi kalimatnya salah. Dela Agnes Monica. Pertukaran harga mata uang antara dua negara mungkin Pak. Nah, kok ini gimana sih? Man, kamu Man. Pertukaran Man. Nah, itu lumayan Man. Ternyata kamu ada pinternya juga. Oke, jadi ulang ya, catat semua. Ayo Man, biar dicatat. Ngomongnya pelan-pelan. Safa, catat kamu Pak. Ayo, jangan diem aja. Ya Man, ucapin.
Oke, Yudi. Yud. Apa Yud? Nilai tukar adalah? Ya Pak, nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara yang diukur oleh negara lain dalam suatu pertukaran. Oh, jadi ganti. Man, baca ulang Man. Udah diam dulu Man, udah diam dulu Man. Johan, apa tuh nilai tukar? Dan wah, ini berarti Johan nggak hadir ini, nggak ngomong. Vidya. Pak, Ayo Vidya. Nilai tukar adalah? Nilai tukar adalah nilai atau harga mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nah, berarti udah dicatat sekarang. Jangan gitu ya, saya susah payah ngejelasin hal yang sederhana gini aja diulang-ulang. Oke, hari ini niat saya itu menggambarkan hubungan masing-masing secara teoritis. Artinya yang saya harapkan tuh sebetulnya Anda punya pemahaman logika. Jadi yang paling penting ketika Anda bekerja nanti di lapangan, itu sebetulnya definisinya tidak sama persis dengan yang pernah saya ucapkan, nggak jadi masalah. Tetapi logikanya Anda jalan gitu. Nah, bagaimana cara Anda logikanya jalan? Logika seseorang jalan atau tidak itu dibangun oleh apakah paham atau tidak definisi gitu. Inflasi itu apa, suku bunga itu apa, nilai tukar itu apa, baru logikanya jalan. Selama kemudian definisinya nggak paham, bukan hafal ya, saya tidak menuntut hafal, paham. Jadi kalau paham itu, kalaupun diganti kata-katanya sesuai dengan apa yang kalian pahami, nggak jadi masalah. Yang penting nilai tukar tuh gini, ini saya mau punya duit rupiah, punya rupiah, mau saya tukernya dengan dolar, berapa gantinya? Nah itu nilai tukar. Jadi sederhana aja, Anda mau pakai kalimat apa aja terserah, yang penting ngerti. Oke, sekarang kita belajar logikanya. Kalau kita perhatikan pada gambar yang sudah saya buat ini, maka kita sedang mencoba memahami bagaimana hubungan harga-harga saham dengan makroekonomi. Jadi begini saudara sekalian, seringkali apa yang terjadi pada makroekonomi itu berpengaruh terhadap harga saham. Saya akan menggambarkan harga saham dengan menggunakan indeks harga saham gabungan. Nah, kapan harga indeks saham gabungan itu naik atau turun? Ini saya menggambarkan pakai garis horizontal, maka ke kiri itu sifatnya negatif atau berkurang, ke kanan itu sifatnya positif atau bertambah. Dari gambar ini kita kemudian paham sekarang, artinya harga saham itu cenderung akan menurun ketika bunga naik. Ini garis bunga nih. Jadi ketika bunga tinggi, maka harga saham turun. Ini teori. Yang jadi masalah logikanya apa? Kalau Anda ditanya nanti ketika sidang skripsi atau ketika Anda sudah masuk ke perusahaan ditanya tuh, kenapa kalau misalkan suku bunga naik, kok harga saham turun? Nah, kira-kira Maulana kalau ditanya sama atasannya di perusahaan nanti direkturnya tanya, Maulana kamu sarjana apa? Sarjana keuangan, Pak. Oh, oke, tanya nih, saya mau tanya, kata dia. Kenapa sekarang harga saham kita turun ketika suku bunga naik? Maulana kira-kira akan jawab apa? Maulana Rizka Mahendra. Maulana? Ya, Pak. Ya, kira-kira apa jawabannya kalau kamu ditanya gitu? Kenapa kalau bunga naik, harga saham perusahaan kita turun? Wah, ini atasannya langsung bilang gini, kamu turun deh jadi satpam, turun pangkatnya, lumayan. Jawab aja, jadi kalau misalkan ditanya orang, karena kependidikan kita, jawab aja setahunya. Pura-pura tahu juga boleh, pura-pura tahu aja. Kira-kira apa jawabannya Maulana?
Karena bunga dan nilai saham itu berbanding terbalik, Pak. Pertanyaannya kenapa? Gimana? Itu teorinya berbanding terbalik. Pertanyaannya kenapa itu? Karena ketika suku bunga naik, para investor ketimbang dia membeli saham, mending dia menyisihkan uangnya untuk ditabung karena kan bunganya tinggi. Itu Maulana pinter. Saya angkat naik pangkatnya jadi manajer keuangan. Oke. Nah, jadi ketika suku bunga naik, orang akan berpikir, ngapain saya beli saham dengan resiko, sementara kalau saya nabung nggak ada resiko. Nabung tuh nggak ada resiko. Kenapa? Karena bank berkewajiban membayar bunganya sebulan sekali. Kalau itu tabungan. Kalau itu deposito, berkewajiban pada kurun waktu tertentu bayar. Sementara kalau beli saham, itu ada kemungkinan harga saham itu turun naik. Ada resiko. Ada risiko tidak ada dividen, karena perusahaan boleh tidak bayar dividen. Jadi resiko membeli saham tinggi dibanding dengan menabung. Oleh karena itu ketika suku bunga naik, orang otomatis berbondong-bondong untuk memindahkan investasinya ke tabungan. Itu logikanya sederhana. Maka ketika bunganya turun, jadi suku bunga turun nih, saya menggambarkan gambarnya seperti yang saya tulis ini. Ketika suku bunganya turun, maka dia pada waktu bersamaan harga saham itu akan naik. Ke kanan itu kan naik. Jadi ketika bunga turun, maka saham akan naik. Bagaimana logikanya? Nah, logika pertama adalah orang akan melihat bahwa menyimpan menyimpan di tabungan itu tidak bernilai lagi. Karena walaupun resikonya rendah, tetapi keuntungannya kecil. Di mana-mana orang akan paham bahwa setiap resiko, pertumbuhan resiko, itu berbanding lurus dengan pertumbuhan keuntungan. Jadi makin beresiko, makin untung. Itu sebabnya dagang ganja, dagang morfin, dagang kokain, itu untungnya gede, karena resiko ditangkap polisinya kan gede. Merampok rumah, itu kan untungnya gede. Pak Roman, kalau misalkan kepikiran, tuh bagus tuh. Tapi resiko ketangkap polisinya gede, terus dipukulin massa begitu keluar, ya kalau tahan pukul nggak apa-apa. Tapi ada logika lain. Nah, saya ingin Anda menjawab logika lain. Apa hubungannya ketika bunga turun, harga saham yang digambarkan oleh indeks harga saham gabungan itu naik? Selain tadi persoalan bahwa ketika bunga turun, orang tidak akan mau menabung lagi. Orang akan memilih membeli saham. Selain logika itu, adakah logika lain yang tergambar di kepala Anda tentang kenapa harga-harga saham naik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yo, pakai logika, gunain otaknya. Kenapa ketika bunga turun, harga saham naik? Ada yang berani jawab? Sadid ini gayanya gaya dosen tipe filosof itu. Ayo Sadid. Belum, Pak. Kalau mungkin yang kepikiran. Iya. Oke, apa kira-kira nih? Ini teka-teki bagus ini. Kenapa bunga turun? Siapa ada yang bisa jawab? Maulana gimana? Oke, Maulana pintar nih. Ketika bunga turun itu kan banyak orang yang minjam uang. Pinter. Maulana naik pangkat. Tadi dari staf keuangan ke apa tadi? Manajer keuangan, sekarang naik lagi jadi direktur keuangan. Oke, berarti Maulana jalan ini otaknya. Bagus tuh. Kapan-kapan saya doakan jadi direktur keuangan PT Semen Indonesia lah. Oh, bagus tuh BUMN. Amin gitu, Maulana. Ya, pertama, di dalam Anda bekerja nanti, nggak penting Anda hafal atau tidak. Rumus, definisi, enggak. Yang penting itu logikanya jalan. Nah, Maulana logikanya jalan. Jadi begini, begitu bunga turun, selain orang kemudian berhenti menabung dan membeli saham, sehingga para pembeli banyak, kemudian harga jadi naik, ada logika lain. Logika lainnya adalah ketika bunga turun, maka para pemilik perusahaan, para pebisnis, itu akan banyak meminjam uang. Dia meminjam uang di bank karena bunganya kecil. Efek dari meminjam uang adalah produksi meningkat. Produksi meningkat, keuntungan meningkat.
bandingkan dengan bunganya yang tinggi. Kalau bunganya tinggi, walaupun kita paksa minjem uang, maka keuntungannya kan jadi rendah. Karena bayar bunganya tinggi. Nah, kalau bunganya bayar rendah, maka kita keuntungannya besar. Yang kedua, karena kemungkinan bunganya rendah, maka kita pebisnis makin banyak yang minjem. Karena makin banyak yang minjem, keuntungan saham perusahaan-perusahaan naik, maka secara umum kemudian rata-rata harga saham akan meningkat. Itu argumennya. Jadi, kita sekarang memahami dua teori. Teori pertama, teori pertama adalah bunga naik, maka harga saham secara umum akan menurun. Bunga menurun, maka harga saham secara umum akan meningkat. Kita juga sudah mempelajari dasar logikanya. Yang pertama, logikanya tadi sudah dijelaskan. Untuk yang kedua, ketika bunga turun, ada dua logika yang terjadi. Berikutnya adalah, kita sudah belajar tentang inflasi untuk kenaikan harga. Tetapi kenapa di grafik yang saya buat, kenaikan harga itu berbanding lurus dengan peningkatan harga saham? Apa logikanya? Kenapa ketika inflasi bergerak, jadi ketika harga-harga cenderung naik, kenapa indeks harga saham gabungan juga cenderung naik? Ayo, Maulana mau jawab lagi, biar naik dari direktur keuangan jadi direktur umum, dari direktur utama? Ayo, siapa yang mau jawab? Kenapa ketika inflasi bergerak naik, harga saham malah naik? Aziza, biar nggak ngantuk Aziza. Kira-kira apa? Karena uang yang beredar di masyarakat itu berkurang, Pak. Apa hubungannya? Yang tadi. Yang tadi apa? Yang orang tidak membeli. Rizky, kira-kira ketika inflasi bergerak, jadi ketika harga-harga naik, kenapa harga saham naik? Kok diem aja? Rizky, betul nggak bacanya saya namanya? Rizky, betul. Malah diem aja. Ayo, kamu yuk. Ayo Himatunisa. Ya, Pak. Ayo, kenapa ketika harga-harga cenderung naik, harga saham naik? Karena ini Pak, kondisi ekonomi mengalami permintaan yang lebih banyak daripada penawaran yang ada. Enggak, yang simpel dulu, Logikanya yang sederhana dulu, yang pendek dulu. Altaf? Ya, Pak. Nggak nyala? Mana Altaf? Oke. Ayo, kenapa kira-kira? Mungkin harga bahan baku naik, jadinya harga saham ikut naik. Hampir, tapi bukan itu. Saya penasaran ini, Maulana Ali Akbar dari tadi tuh nggak nyambung aja suaranya. Maulana? Ya, Pak. Ya, halo. Ya, kenapa kira-kira? Ya, mungkin semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi juga barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan profit perusahaan, Pak. Nah, itu sederhana. Jadi, ketika harga naik, untungnya kan naik. Itu sederhana pisan. Jadi, kalau saya beli pulpen, harganya 1.000, kemudian harganya naik jadi 2.000, maka untung saya sebagai penjual akan naik. Itu aja sederhana. Nah, hanya masalahnya, kalau misalkan inflasi itu bergerak terus seperti ini, apakah pertanyaannya indeks harga saham gabungan juga akan terus bergerak naik? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Jadi ketika inflasi terus bergerak, jadi jangan menggunakan kata kenaikan harga, kita ganti katanya jadi inflasi. Ketika inflasi terus bergerak, meningkat, apakah indeks harga saham gabungan atau harga-harga saham akan ikut naik?
Ada yang bisa jawab? Gimana menjelaskan grafik ini kira-kira? Nilainya, ayo. Kira-kira gimana, Mil? Bentuk Pak menurut saya karena pergerakan IHSG itu tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi seperti itu, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Coba gini, cara berpikirnya. Jadi kalau inflasinya terus meningkat belum tentu itu. Oke, nah yang sedang kita pikirkan adalah logikanya. Apa logika yang timbul ketika inflasi terus bergerak naik? Apakah grafik ini benar bahwa dia akan terus mengakibatkan harga saham itu terus naik? Oke, Safa Salman. Ya, apa Pak. kira-kira yang terjadi kalau inflasi terus naik? Pak? Ya, Pak. Filiana Nanda Ilahi, bagus namanya. Ini apa yang terjadi, Fil? Kan kalau inflasi kenaikannya terus-menerus itu biasanya diikuti dengan kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga kan berarti berbanding terbalik dengan IHSG yang tadi kan, Pak. Jadinya orang cenderung untuk menabung gitu. Jadinya permintaan itu turun karena inflasi yang terlalu. Filiana, nggak gitu logikanya. Ya, logikanya gini. Bayangkan begini ya. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi itu kan kenaikan harga tuh. Kenaikan harga terus-menerus. Tentu masyarakat itu ada batasnya membeli itu. Jadi misalkan ketika harga-harga barang naik seperti sekarang kan harga barang itu sedang naik tuh gara-gara COVID. Harga-harga barang naik, kemudian kemampuan daya beli itu otomatis lama-lama akan turun. Jadi nilainya misalkan biasa beli ayam itu per kilo 15.000. Ayam terus naik gara-gara ketersediaan ayam rendah, misalkan sampai hari ini 33.000. Masih mau bayar, nilainya masih beli ayam. Tapi kalau misalkan terus-menerus sampai ke harga 50.000, apa masih mau nilainya? Ganti Makanya kalau mencapai harga yang tidak mampu lagi dibeli, misalkan nilainya batasnya 35 nih, saya mau beli. Di atas itu saya nggak mau. Maka nilainya nanti alternatifnya ada dua. Alternatif pertama, begitu menyentuh angka 35, ini anggap harga-harga barang itu naik semua. Nggak cuma ayam ya. Harga-harga barang naik semua. Maka ketika sampai harga ayam 35 batasnya misalnya, nilainya kan pilihannya dua tuh. Cari komplementnya, cari barang penggantinya, apa yang setara dengan ayam. Misalkan yang setara dengan ayam dan harganya murah, daging kelinci misalkan. Ya, ada putuskan beli daging kelinci karena daging kelinci murah itu. Tapi saya nggak tega makannya. Misalkan milenial itu orangnya tega itu makan kelinci ya, beli kelinci. Karena harga daging kelinci 25.000. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika inflasi terus-menerus, orang akan berhenti pada tingkat tertentu. Maka kemudian peternak-peternak atau perusahaan-perusahaan ternak atau perusahaan-perusahaan pakan ayam atau perusahaan-perusahaan obat-obatan untuk ayam, harga sahamnya akan turun. Kenapa? Orang nggak mau beli lagi. Jadi inflasi itu ada batasnya dia. Jadi ketika inflasi naik itu dia ada batasnya dan akan mengakibatkan lama-lama akan membuat menjadi ini balik ke sini. Jadi orang kemudian mengharapkan tingkat harga itu turun. Karena kalau harga-harga barang terlalu naik, nggak akan laku barangnya. Gitu logikanya ya. Jadi inflasi itu lama-lama akan mendorong indeks harga saham gabungan itu turun. Kenapa indeks harga saham gabungan akan menjadi turun? Karena orang tidak mampu lagi beli.
Jadi kenaikan harga itu bisakah menaikkan keuntungan perusahaan? Bisa. Logikanya tadi sudah disebutkan. Logikanya kan harganya naik. Kalau harganya naik, untungnya naik dong. Tapi ada batas orang mampu membeli. Nah, orang akan membuat pilihan. Pertama, mencari komplemennya di dalam negeri. Atau kedua, cari komplemen di luar negeri. Kasus beras misalkan. Ini harga beras naik terus nih. Misalkan harga beras sekarang pada kisaran 60 sampai 63.000 per 5 kilo. Nah, orang masih mau beli. Ketika harga ini terus bergerak seperti ini, misalkan menyentuh angka 70, apa orang mau beli? Belum tentu. Maka pilihannya orang cari komplemen. Masalahnya orang Indonesia itu nggak bisa makan kalau bukan beras gitu. Orang Indonesia kalau makan selain beras belum tentu. Siapa yang mampu makan orang di luar beras? Orang Indonesia Timur. Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara mungkin bisa ganti pakai jagung. Orang Indonesia Timur seperti Maluku, Papua mungkin bisa diganti jadi sagu. Papua bisa diganti jadi umbi. Kan bisa. Jogja bisa ganti pakai gaplek misalkan. Tapi orang Indonesia pada umumnya nggak mampu dia. Kalau nggak beras nggak makan gitu. Jadi kalau makan pagi makan roti, rotinya 10 kilo, dia ditanya udah makan belum gitu. Padahal rotinya 10 kilo. Karena nggak terbiasa makan gandum. Nah, maka kemudian orang akan berusaha cari alternatif. Nggak bisa nih beli di domestik, nggak ada pengganti. Cari keluar. Nah, kalau begitu ini terjadi, komplemennya nggak ada. Maka yang dicari adalah barang ekspor. Adakah di negeri lain? Kan ketika kita inflasi, apakah inflasi itu berlaku regional? Apakah negara-negara tetangga juga inflasi? Kalau negara-negara tetangga inflasi juga ya sudah. Kita harus berhemat. Seperti sekarang. Hampir semua negara itu inflasi. Negara kuat saja seperti Singapura, pertama kali yang jatuh ekonomi itu Singapura. Jadi negara yang pertama kali jatuh ekonominya ketika pandemik justru Singapura. Nah, biarin. Safa Salma, gaya fotonya keren-keren. Fatur Rahman nggak bikin juga gaya foto jadi biar apa? Kalau ada zoom terus di close apa videonya bisa keren fotonya. Palsu itu. Janggut itu kayak gini asli laki-laki. Kan nanti apa namanya? Yang perempuan-perempuan tuh cari yang muslim bener gitu. Yang muslim bener itu yang ngikuti sunnah Rasul. Rasul itu berjanggut. Nanti Fatur Rahman habis acara ini, habis kuliah, pasti cari ke mall tuh, penumbuh rambut untuk janggut. Ini udah setengahnya belum? Belum ya? Aduh, bentar. Saya mau aja sih sebetulnya beli apa Zoom yang berbayar biar kemarin udah uji coba memang enak juga itu. Zoom yang nggak apa bisa free berjam-jam. Tapi ya bayarnya mahal, nggak ada yang ganti. Harusnya kampus ganti itu. Setiap dosen dikasih akun apa namanya atau kampus beli akun
sejumlah dosen bisa pakai, kemudian bisa Zoom. Itu keren tuh kalau bisa gitu. Dr. Rahman yang harusnya demo itu di depan rektorat, kasih Zoom gratis gitu. Ya, tapi kan terbatas, nggak semua bisa dosen pakai. Saya juga tahu passwordnya, bisa aja saya pakai sebetulnya. Cuman kan nggak boleh. Udah ya, udah hampir setengahnya, kita sambil jalan. Baik. Maka yang dilakukan itu kemudian orang melakukan ekspor beras. Nah, jadi ketika orang harga beras di pasar domestik itu terlalu tinggi, jadi harga beras dari para petani itu terlalu tinggi, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberi beras ekspor di negara-negara yang tingkat inflasinya tidak sebesar kita. Jadi cari deh beras yang murah itu. Di mana beras yang murah? Beras murah itu biasanya Indonesia beli dari Vietnam atau Thailand. Karena beras dari negara mereka itu bertahun-tahun selalu lebih murah. Aneh juga sebetulnya kenapa mereka lebih murah. Tapi kalau misalnya kita lihat pertumbuhan perumahan, itu memang wajar beras kita akan makin mahal, makin mahal. Coba Anda jalan-jalan ke Bandung sekali-kali, terus foto. Jadi Anda jalan-jalan ke Bandung, setiap tempat di Bandung itu ada foto. Kemudian Anda cek lokasi yang sama, googling foto tahun sekian gitu. Misalkan Anda datang ke daerah rumah saya, ke daerah Dayakolot, Banjaran, Bojongsoang, kemudian foto wilayah itu. Kemudian googling, misalkan Bojongsoang tahun 80-an, tahun 70-an, nanti Anda kaget itu. Jangankan jauh-jauh, tahun 90-an saja, daerah Bojongsoang itu penuh dengan sawah. Jadi daerah Bojongsoang itu sawah sama dari keluarga saya itu rata-rata kolam ikan. Sekarang nggak ada lagi tuh. Itu semuanya perumahan. Jadi ketika lahan pertanian kita itu sudah jadi lahan sudah jadi lahan perumahan, tentu petaninya jadi nggak ada, dia nanam di mana? Karena jumlah barangnya makin sedikit, tentu harga menjadi naik, itu yang masalah. Nah, sementara di negara lain itu ada peraturan tentang perlindungan terhadap kualitas tanah. Di Indonesia itu baru berlaku di satu provinsi, nama provinsinya Bali. Jadi dari seluruh wilayah di Indonesia yang baru memperlakukan perlindungan atas tanah itu hanya baru Bali. Di Bali ada tanah-tanah pertanian tertentu itu ada patoknya, ditulisin. Tidak boleh dibangun, gitu. Tidak boleh dibuat apa, gitu. Tidak boleh. Harusnya di semua daerah Indonesia itu ada tuh wilayah tertentu seperti itu. Siapa yang harusnya membuat? Ya Menteri Pertanian, dia ukur berapa sih kebutuhan beras kita sebetulnya. Nah, baru kemudian bisa terjaga. Anda kapan-kapan nanti saya ajak jalan-jalan ke Jepang. Di Jepang itu, di tengah kota, itu ada sawah. Milenial itu kan matanya udah sipit tuh, cocok jalan-jalan ke Jepang. Nah, milenial, di Jepang itu, di tengah kota itu ada sawah. Kenapa ada sawah? Nggak boleh dibangun gitu. Kalau dibangun nanti mereka makan dari mana? Itu hebatnya mereka. Jadi di mereka itu ada wilayah-wilayah tertentu yang memang diperuntukkan untuk beras. Itu sebabnya beras di Jepang nggak pernah kekurangan. Kenapa bisa nggak kekurangan? Di Indonesia, tanah segini luas, masih kekurangan. Itu gimana ceritanya? Ya, karena memang kita tidak mengelola dengan baik. Baik, kita teruskan. Jadi, ketika inflasi itu naik, kita baca dengan kalimat ketika harga-harga naik, memang akan mengakibatkan keuntungan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan harga perusahaan itu naik. Tapi jika dibiarkan terus-menerus, daya beli masyarakat tidak mampu lagi memenuhi kenaikan itu, maka orang berhenti untuk membeli dan membeli komplemennya, sehingga kemudian harga saham otomatis akan turun. Itu kira-kira hubungan teoritis antara inflasi, bunga, dan saham. Jadi kalau Anda nanti mau melakukan riset tentang perusahaan Anda masukkan inflasi misalkan, nanti asal dasar argumennya kelihatan boleh. Anda masukkan bunga boleh, Anda masukkan apa aja juga boleh sebetulnya, tapi ada dasar logikanya. Jadi yang paling penting membangun karya tulis itu adalah di latar belakang. Itu sebabnya nanti kalau Anda perhatikan, saya relatif hanya membaca dan menguji mahasiswa, mau itu mahasiswa sarjana, magister, doktor, terus terang yang saya baca itu latar belakang aja. Kalau Anda latar belakangnya bagus, pasti saya kasih nilai 90. Kalau sisanya bagus, 98.
Tapi rata-rata saya kasih 90 di awal hanya gara-gara lihat latar belakangnya. Jadi kalau latar belakangnya ada logikanya bagus, latar belakang itu cuma logika aja. Jika begini maka begini, jika begini maka begini. Maka kemudian saya akan memutuskan, akan menguji apakah benar jika dan maka itu. Kan gitu latar belakang itu. Nah, kalau logikanya dibangun dengan baik, seperti siapa tadi, Saudara Maulana tadi itu bagus logikanya, kemudian orang akan percaya, oh iya benar, logikanya bagus, jalan aja gitu. Yang harus kita cari ketika Anda menulis karya tulis yang Anda kumpulkan ya 5 minggu dari sekarang itu berarti sebentar lagi, hati-hati sekitar bulan Januari itu harus sudah beres. Baik, kita teruskan. Jadi kalau begitu kenaikan penurunan harga saham itu akan diakibatkan tidak saja oleh fundamental perusahaan tetapi mungkin juga oleh pengaruh eksternal. Jadi pengaruh fundamental itu yang selama ini sering kita baca di laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu gunanya untuk mempelajari fundamental fundamental perusahaan. Di laporan keuangan itu misalkan kita biasanya melihat tingkat laba atau rugi, kemudian investasinya berapa, kemudian asetnya berapa, itu yang sering kita lihat itu. Jadi hakikatnya laporan keuangan itu menggambarkan komposisi pada modal dan aktiva atau aktiva dan pasifanya. Ini yang kita perhatikan itu pada fundamental itu. Apakah posisi antara di modal itu kan ada dua di pasifa itu, hutang dan modal sendiri. Nah, apakah komposisi ininya baik atau tidak? Di aktivanya kita cek apakah uang masuk dan keluarnya baik atau tidak. Ini kan yang kita cari pada laporan keuangan. Nah, yang eksternal tuh yang tadi tuh. Yang eksternal itu bisa ternyata harga saham kalau begitu dipengaruhi oleh faktor apa tadi? Inflasi. Ini tulisan saya kebaca nggak? Moga-moga kebaca. Inflasi. Kemudian SMAP. Sesudah inflasi, suku bunga. Nah, ini ada satu lagi nih, faktor psikologis. Faktor psikologis itu sebetulnya menarik untuk diteliti. Sayangnya, mahasiswa WIN relatif jarang meneliti ini. Saya baru membimbing mahasiswa yang meneliti aspek psikologis itu baru 1 orang. Dia meneliti mahasiswa saya ini, mahasiswa S1 kalau nggak salah, saya lupa lagi. Tahun kemarin saya lupa lah. Sekitar tahun 18 atau tahun 19. Dia meneliti tentang apa efek peristiwa bom JW Marriott. Jadi dia meneliti tentang apakah ada hubungannya antara peledakan bom Marriott dengan indeks harga saham atau harga saham pada bursa efek. Jadi dia meneliti itu bagus menurut saya. Jadi ada perspektif lain gitu. Psikologis itu banyak, misalkan gini. Kemarin kita ribut-ribut tentang penghinaan guru di Perancis yang mengajarkan pada muridnya bahwa menggambar karikatur Nabi Muhammad itu nggak apa-apa, kata dia. Itu bagian dari kebebasan berekspresi. Nah, kemudian ada orang Islam tersinggung dan memenggal orang ini. Nah, dia punya dasar pemikiran bahwa siapa saja yang menghina Nabi boleh dibunuh. Bolehkah ya? Mungkin dia berpikir boleh, dia dibunuh. Terus ramailah ribut orang karena orang Perancis menganggap pemenggalan guru ini mencederai proses demokrasi. Karena kalau misalkan Anda tidak setuju dengan ucapan guru ini, bawa ke pengadilan, tuntut ke pengadilan, begitu kata orang Perancis. Orang Islam kemudian membalas, oh berarti Anda setuju dengan penghinaan Nabi. Ayo kalau gitu karena bangsa Perancis, kan sudah bangsa itu kalau orang itu. Bangsa Perancis menghina Nabi, ayo kita boikot. Nah, buatlah pamflet boikot. Saya termasuk yang menulis boikot terhadap produk Perancis. Jadi nggak apa-apa. Orang kan boleh berpendapat. Nah, kemudian orang melakukan boikot besar-besaran. Boikot saya yang paling gampang apa yang saya lakukan? Yang penting ikutlah gitu. Nah, saya produk Danone dan semua produk Danone saya berhenti nggak pakai. Kemudian saya berhenti produk apa lagi? Banyak beberapa saya nggak pakai. Beberapa teman-teman saya lebih kasar lagi. Mereka mengumpulkan uang untuk kemudian men-stop barang ini. Jadi cari barang komplement.
barang yang laku di pasaran, produk Prancis itu apa sih? Cari barang komplemennya untuk kemudian berkampanye untuk membeli barang komplemen ini. Pertanyaannya adalah, itu kan sentimen tuh, faktor psikologis orang merasa agamanya terhina. Nah, yang jadi masalah, apakah memang harga-harga saham produk Prancis itu terganggu? Belum ada tuh risetnya. Padahal menarik juga tuh kalau ada risetnya. Itu kan baru-baru ini kan. Jadi Pak Rahman misalkan meneliti tentang apakah boikot umat Islam terhadap produk Prancis itu berpengaruh gitu. Apakah ada dampaknya? Buat riset, cek perusahaan Prancis itu apa saja bursanya, kemudian cek di bursa Prancis sendiri, dan cek misalkan di bursa apa yang banyak orang Islamnya, bursa Inggris, di bursa Turki yang banyak orang Islamnya, di bursa Arab itu mana yang paling bagus, di Abu Dhabi misalnya, cek di bursa Abu Dhabi, apakah harga-harga saham punya Prancis itu terdampak dengan aksi boikot itu. Untuk kemudian kalau ditemukan, maka kita bisa memberi saran. Kalau ternyata betul menurun, oh kita kasih saran. Makanya kalau misalkan politik itu jangan ikut-ikutan perusahaan-perusahaan itu jangan ikut-ikutan pada urusan urusan politik, urusan agama. Sarannya kan gitu misalkan. Contoh kasus saran itu misalkan ketika sari roti. Sari roti dulu di Indonesia pernah jadi masalah karena ketika ada demo umat Islam merasa nabinya agamanya dihina oleh saudara Basuki Cahayapurnama, ada orang yang beli orang jualan sari roti. Jadi ada sari roti dorong. Orang Islam itu kan belagu tuh, kayak saya belagu. Jadi orang Islam itu belagu, dia panggil tukang rotinya, sini Pak. Kemudian, Pak ini berapa kalau Bapak jual semua roti ini berapa? Dijawablah sama si tukang roti, segitu kata dia. Nah, si orang ini kemudian gini, beli Pak semuanya katanya. Dibelilah satu gerobak itu. Kemudian siapa saja yang lewat waktu itu, siapa aja pendemo yang lewat pada waktu itu, boleh ambil gratis roti ini. Waktu itu kan gitu. Itu umat Islam pada waktu itu gerakan hebat sekali menggabungkan begitu banyak pandangan hanya gara-gara satu kalimat saja dalam Al-Quran. Jadi orang waktu itu kemudian tertarik tuh sama sari roti gratis. Orang pada ngambil. Sayangnya ada yang foto, jadi ada yang motoin gitu sari roti gratis gitu. Viral di internet, kemudian sari roti merasa gini, loh saya nggak merasa ngegratiskan gitu. Dia buat pengumuman. Dia bilang, saya nggak ikut campur sama proses penggratisan roti itu. Itu kan tindakan yang nggak perlu. Buat apa ngomong gitu? Orang beli kok. Kan saya senang tuh, misalkan gini, saya lebih kaya lagi daripada orang yang beli sari roti. Amin. Nah terus nanti ada demo-demo lagi tentang bela Islam. Kemudian saya lihat, oh nanti demo Islamnya misalkan taruhlah di sekitar Monas. Nah, di dekat kantor Kementerian Agama agak belakang itu, Jalan Banteng, itu kan ada tuh Indomaret. Nah, nanti tuh saya saking kayanya, nanti saya tulisin itu, tulisan Indomaret itu. Siapa saja yang ikut demo bela Islam, boleh ambil makanan, minuman di Indomaret ini, kan keren itu. By Darmawan gitu. Nah, nanti Indomaret nggak perlu ikut-ikutan bilang gini, saya nggak ikut campur, nggak perlu. Orang dibeli barangnya kan seneng. Nah, waktu itu sari roti kemudian terdampak. Sahamnya anjlok karena tingkat penjualannya juga anjlok. Pertanyaannya, sari roti kan udah ada tuh yang meneliti, ada mahasiswa saya di S2. Tapi boikot terhadap Prancis ini belum ada yang meneliti. Apakah betul boikot yang dilakukan oleh umat Islam itu berdampak? Pada jenis perusahaan apa saja berdampak? Jadi jangan buru-buru bilang tidak terdampak. Jangan, itu mungkin secara global. Cek lagi, apakah pada perusahaan-perusahaan sektor tertentu terdampak? Itu kan menarik kalau cara berpikirnya begitu. Jadi saudara sekalian, kalau begitu ada satu lagi aspek yang memungkinkan harga saham itu naik atau turun, yaitu aspek psikologis. Di mana behavior finance itu adalah jenis keilmuan di manajemen keuangan yang relatif belum banyak diteliti di manajemen keuangan. Behavior finance itu lebih sering orang menelitinya tidak menggunakan harga saham karena nanti akan terpaku pada jenis uji event study. Orang kemudian menguji psikologis itu lebih sering menggunakan kuesioner karena kuesioner itu lebih cenderung memang menguji pandangan orang.
Jadi lebih cocok untuk menguji psikologis. Jadi, saudara sekalian, dari cerita yang saya bawakan tadi, akhirnya kita paham tuh bahwa banyak hal di dalam makroekonomi yang bisa berpengaruh terhadap harga saham. Tetapi yang paling sering orang teliti itu ini, tingkat suku bunga, inflasi, kurs rupiah. Pertanyaannya, apakah ada indikator makroekonomi lain yang berpengaruh? Ada banyak. Misalkan, kemarin tuh ada iklan besar-besaran tuh, iklan Pertamina jual Pertalite harga premium gitu, apalah gitu. Atau Pertalite rasa premium atau apa, saya nggak paham. Tapi di Bandung tuh banyak tuh, entah di Jogja ada atau enggak. Jadi dijual Pertalite tapi harganya harga premium. Nah, itu kan indikator makroekonomi. Apakah harga minyak mempengaruhi harga saham? Harga saham di isi, misalkan Anda kan senang sekali tuh nyebut isi. Jadi di indeks harga saham syariah ini, apakah harga minyak berpengaruh? Misalkan harga minyak bumi sekarang berpengaruh karena boikot eksplorasi minyak di Arab terhadap Eropa misalkan. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap harga saham? Atau misalkan Anda mau cek apa lagi? Apakah listrik TDL ya, tarif dasar listrik naik atau turun, itu berpengaruh terhadap harga saham. Banyak sekali. Jadi Anda bisa memasukkan banyak faktor dalam makroekonomi yang berhubungan dengan harga saham. Karena walau bagaimanapun, tentu ketika perusahaan berproduksi, mereka membutuhkan minyak dan listrik. Nah, itu bisa Anda cek di dalam riset-riset Anda nanti. Nah, yang diinginkan dalam bab ini menjelaskan bahwa yang paling penting bukan persoalan menambah atau mengurangi variabel, tetapi logika yang timbul ketika kita akan menambah atau mengurangkan variabel itu. Jadi saya berharap di akhir pertemuan kita yang ke-10 ini, Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana caranya menambahkan variabel. Jadi variabel itu ternyata bukan ditambahkan semata-mata karena kurang variabelnya, atau terlalu sedikit variabelnya, tetapi karena ada logika yang timbul akibat hubungan antar variabel itu. Ini sudah semester menjelang akhir, semester depan mungkin Anda sudah mulai memikirkan akan meneliti apa, mulailah dari apakah akan melanjutkan riset keuangan internasional kita. Anda kan sedang membuatnya sekarang. 5 pertemuan lagi Anda harus sudah mengumpulkan dengan lengkap. Saya harap kalau misalkan ada yang sudah beres sampai mana, itu rajin-rajin diskusi. Misalkan, kemarin kan saran saya sifatnya umum tuh. Hanya sampai 5 orang saja yang saya periksa secara detail, kemudian saya jadikan itu sebagai uji petik tentang kebanyakan mahasiswa seperti apa. Kemudian saya jelaskan secara umum pada kuliah evaluasi UTS kita, saya jelaskan rata-rata kesalahan mahasiswa apa saja. Nah, kalau ada yang masih penasaran, riset Anda kekurangannya apa saja, Anda sudah mulai bisa berdiskusi dengan saya, sampai kemudian selesai menuliskan kesimpulan dan saran. Jadi saya berharap Anda rajin berdiskusi, tanyakan ke saya, Pak, kekurangan saya apa di bagian saya, agar kemudian Anda bisa memperbaiki itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, berarti saya tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda melalui riset yang Anda lakukan. Saya harap risetnya secepatnya beres. Dengan perjanjian kalau risetnya sudah selesai, saya nilai Anda nggak perlu lagi masuk kelas saya. Karena berarti Anda sudah selesai UAS-nya. Jadi UAS-nya syaratnya adalah kumpulkan risetnya, sudah tidak ada lagi yang perlu perbaiki, berarti Anda sudah lulus di mata kuliah saya. Tolong kabari pernyataan saya ini pada teman-teman yang lain, bahwa syarat menyelesaikan perkuliahan saya adalah selesainya riset Anda di dalam keuangan internasional pada perusahaan yang Anda pilih. Begitu Anda lulus, berarti Anda tidak perlu lagi masuk pertemuan ke-11, 12, 13, 14, sampai 15 kelak itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan doa. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, baik saya maupun Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.